diusir udah, ditolak dari keluarga terdekat udah, Jauhin teman udah. dijauhin teman udah, Diusir dengan pertemuan udah. udah Diusir pas datang udah. diputusin lagi. Apa diputusin? Jalanin MLM dulu. Aduh, Sama ngapain? mantan? Iya. Oh, iya? Dulu sebelum jadi HWI diputusin juga karena kere. Halo semangat gue Pojok Investor Indonesia. Kali ini saya dengan Koko Lid Daniel Andris. Halo, guys. Iya, Koko ganteng ini berapa hari lagi menikah ya? 2 minggu. 2 minggu lagi. lagi. Iya, dan mungkin ketika video ditayangkan di channel saya, Koko ini sudah sold out. Jadi mohon maaf ya. Hari Jangan nangis patah ya. hati nasional. Internasional loh. Wih, internasional. Internasional. Taylor Oh, Swift, iya. maaf ya. Nyakitin semua. Oke, seperti biasa ya teman-teman Oke. semua, para pejuang impian. Ketika Anda sedang berjuang, saya tahu Anda pasti butuh suatu inspirasi, ya kan? Butuh suatu yang menguatkan Anda ketika dalam prosesnya. Karena saya pernah di posisi itu dan saya tahu saya butuh suatu inspirasi, dan Betul. tujuan channel yang dibuat adalah untuk supaya teman-teman itu bisa mendapatkan sebuah inspirasi ketika dalam proses berjuang menuju impian. Oke, Pak Daniel Andris, Siap. seperti biasa ya, pertama-tama cerita dulu dong, Pak Daniel itu siapa sih 10 tahun yang lalu? Kalau kita bicara 10 years challenge, kira-kira Pak Daniel Andris itu siapa dan seperti apa hidupnya? Aib dong. Nah, Aib, Karena lu kenapa dulu? 10 tahun lalu tuh nggak kayak gini, nggak ganteng kayak sekarang. Hah? Bener-bener Jadi sekarang ganteng? ganteng. Oh, gitu. Ganteng kan? Nah, oke. Saya 10 tahun lalu tuh kurus banget loh. Oke, terus? 45 kilo. Oh iya? Iya. 45? Iya. Serius? Serius. Ganteng itu ketika ada uangnya berarti? Betul. Sombong amat. 10 tahun lalu tuh belum kerja, belum ada apa-apa. Jadi yang kerja cuma nyokap. Mahasiswa berarti ya? Iya, benar-benar cuma nyokap. Jadi tulang punggung kita single parent. Lulus gak akhirnya? Lulus sih. Lulus. Alhamdulillah lulus. Masih, jadi dalam 10 tahun proses ini dari mahasiswa biasa hari ini punya Rolex, punya Mercy, punya Iya. rumah, dikado sendiri. Iya, Itu itu panjang ganteng sih gitu benar. kan. Iya benar. Nggak lama sih kalau dihitung 10 tahun ya. Lama Magic lah. banget di HWI 10 tahun sih. nggak lama. Kok bisa join HWI sih? Awal cerita itu gimana bisa join HWI? Kenalnya dari mana? Kenal HWI itu sebenarnya taunya udah lama sih. Ini cerita dikit ya. Udah tau lama nih waktu itu Tahu HWI aja udah lama? Udah tahu bukan tahu HWI dulu, taunya CMP. Oh, oke. Jadi itu kayak wabah gitu di Facebook teman-teman Binus. Ngepost semua. Post gitu kan. Iya. Gila turun 2-3 kilo dalam hati waktu itu kan ngelihat orang kan nih alay nih mau nawarin MLM nih nggak bakal dalam hidup gua. Mungkin gitu udah kere sombong lagi gue dulu. Jadi Oke. Tahunnya dari tahun berapa tuh CMP itu? 2011 sih. 2011. Ya, jadi ada teman dulu posting, Awal kenapa tertariknya apa? bukan tertarik sih. Jadi? Dulu nggak ada pilihan, tapi karena iklan juga, karena waktu itu ada iklan 200 sampai 300 mau punya pasien 200 sampai 300 per minggu chat me tanpa modal. Oh, oke. Jadi Jadi- tanya lah ke orang itu. Tanya, enggak. Enggak? Jadi tanya dulu, Win, lu jualan apaan sih gitu. Lu jual sama siapa? Sama ini. Nah, Lu cari si ini. cari si ininya. Oke. Gue pikir kan karena gue pikir ini bukan MLM, gue pikir Oh. ada supplier. Masuk Gue akal. cari ke agen utamanya. Tangan pertama, first Iya, hand. benar pertanyaannya. Tapi waktu itu no choice bro, karena benar-benar butuh uang. Financial tuh bisa dibilang tuh benar-benar 10 tahun lalu itu sampai 2010 sampai 2011 tuh benar-benar puncak masalah keuangan 2010-2011 puncaknya tuh udah. Apa gimana? Gak bisa bayar kuliah gitu? Nggak bisa bayar sih. Nyokap tuh di 2008 di PHK kan bro. Jadi benar-benar dari 2008 sampai 2000 seterusnya hidup, nyokap tuh jual rumah Oke. buat hidup. Jadi di 2011 kayaknya pundi-pundi uang nyokap hasil Tabungan rumah itu itu udah udah habis habis. semua. Jadi benar-benar waktu itu nggak ada pilihan lagi karena kan sambil skripsi. 2011. Iya, waktu kenal HWI gitu. Oke, jadi mau dapat duit lah. cerita Uang awal. tambahan karena mau bayar skripsi. Apa sih bisa ringanin nyokap ya kan? Jadi Iya. benar-benar ya udahlah gua coba jalanin online shop HWI waktu itu. Nah, apa sih yang menjadi titik balik
Pak Daniel Anggris ini dari 2011 yang join awalnya cuma pengen dapat uang tambahan, ringanin beban nyokap supaya bisa skripsi, sampai hari ini punya Mercedes dan lain-lain tadi. Panjang loh nih kalau ngomongin ini. Panjang. Boleh. Titik balik. Sebenarnya dari dulu udah punya titik balik. Oh, gimana? Tapi belum ketemu jodohnya di bisnis apa gitu loh. Pengen Belum tahu caranya. udah cita-cita dulu tuh pengen. Karena kan dulu hidup susah. Oke. Nggak pengen lihat orang lain susah. Someday kalau saya tuh pengen sukses, pengen punya usaha yang gede supaya bisa ngajak orang itu ke perusahaan saya. Tanda kutip belum jalan HW ini ya. Iya, ini jauh sebelum HW berarti. Belum, cita-citanya itu. Jadi pengen nggak ada orang susah lah kayaknya. Karena dulu hidupnya penuh kesukaran lah. Jadi menurut saya tuh nggak ada kesusahan yang lebih susah lagi. Yang kedua yang mungkin dulu nyokap kan single parent. Oke. Oke. Dari kapan Pak sorry sebenarnya? Dari saya kecil. Dari benar-benar umur 4 tahun deh. Jadi udah nggak tahu deh namanya papa tuh kayak apa. Karena udah benar-benar nggak pernah ketemu papa. Oke. Saya ini lahir prematur nih dulu. Ngomongnya off topic nih dikit nih. Jadi rentan sakit. Berapa bulan keluar? 8 bulan 1 minggu atau 2 minggu gitu. Dan dari kecil gue udah sering operasi. Lupa siapa? Gue di kelas 2 SD operasi amandel. Oke. Kelas 4 SD gue operasi usus buntu. Oke. Dan dulu rentan sakit. Jadi makanya gue itu Karena prematur itu mungkin. iya, gue tuh diprotektif banget. Ya. Jadi dulu mau kerja ini mau kerja ono nggak dikasih, benar-benar tuh HW itu benar-benar nolong gue banget. Dan titik balik gue tuh benar-benar saat nyokap gue bilang begini, gue tuh pengen kerja. Oke. Tapi Pas sampai kuliah. iya. Tapi nyokap gue nggak kasih. Kenapa? Karena nyokap gue kan lulusan SMA doang. Jadi dia ngerasa, gue kalau ingat suka sedih sih yang kayak gini nih. Apa Pak? Biar kita inspiring. Mak gue tuh hebat banget. Dia ngelahirin gue usia 40. Which is sekarang udah 68, 69. Dia nggak pernah ngeluh gedein gue. Dia kerja jadi restoran, kasir malam ke pagi. Jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Dan gue tahu misalkan kalau lu daerah Gajah Mada lu tau ya. Jalan kaki nyokap gue kalau malam ke rumah dari daerah Gajah Mada, Lampu Merah Gajah Mada ke rumah. Berapa jauh? Berapa kilo? 4 kilo, 5 kilo. Oh iya, ada. jalan kaki. Tiap malam, subuh-subuh loh. Oh. Kalau bilang titik balik gue tuh yang hebat karena gue lihat nyokap gue. Gitu. Jadi di rumah tuh gue dipesan 3 orang wanita gitu. Oma gue sama tante gue, ii gue. Emak gue ini sayang banget sama seluruh saudara. Jadi nyokap gue benar-benar ngedidik tentang bagaimana harus sayang keluarga nomor 1, lebih dari apapun. Oke. Jadi pertama kali tuh ii gue sakit. Seluruh keluarga semua bergotong royong membantu ii gue. Singkat cerita, ii gue udah nggak ada. Terus nggak lama oma gue drop. Di Indonesia itu nggak ngomongin saat ini ya, dulu ya. Kalau mau masuk rumah sakit ICU itu mesti deposit 30 juta dulu. Sedangkan dulu oma gue tuh sampai ada yang oma gue tuh sempet tangannya patah. Karena kita gendong dia nih, dia sesak napas. Kita gendong dia nggak nyadar kepentok pintu. Itu pun nggak diurus. Deposit dulu Pak. Dan itu tuh bener-bener sakit banget sih buat gue. Jadi gue sampai depresi saat itu. Nanti kalau malu seperti itu. Ya, semua konflik itu gue orang yang gue kasihi. Tante gue nggak ada lagi, mama gue begitu, lalu keuangan konflik semua, saudara-saudara nyokap gue juga mati-matian udah. Tapi kan balik lagi gue bukan dari keluarga orang kaya. Titik balik gue di saat itu gue berjanji, gue udah kehilangan 2 wanita yang gue cintain. Gue nggak mau satu lagi, nggak sempat, makanya which is nyokap gue, dan gue rela lakukan apapun. Gue nggak bisa cerita di susah apa hidup gue, tapi bisa bayangin nggak, oma gue dulu bahkan makan nasinya pakai air panas, pakai garam. Panas maksudnya? Ya oma gue suka begitu, masak nasi dipakein air panas gitu. Nasi matang. Iya, Terus pakai garam. biar jadi kayak bubur kalau maksudnya. Ya enggak, cuma makannya begitu aja. Segitu aja. Dan gue kuliah juga ngenes lah, gue kuliah di salah satu kampus BINUS yang dimana teman-teman kuliahnya itu Ada duit lah. banyak duit. Jadi tadi gue bilang, gue karena gue sakit nyokap gue overprotective. Oke. Uang jajan gue kurang lebih kalau dihitung 1 hari itu 15.000 waktu itu. Oke.
buat parkir, buat fotokopi buku itu udah semua. Jadi banyaknya gua nggak makan di kampus. Satu hal sih yang penting, gua nggak boleh nyusahin orang. Berarti lu nggak pernah punya pikiran sampai bisa kaya ya? Enggak Ya. Yang penting tuh, yang pertama gua ngotot yang penting punya rumah. Dulu pun waktu gua jadi HWI punya rumah, gua target rumah cuma 200 juta bro. Penting ada dulu ya. Yang penting ada, gua bisa kasih rumah buat mereka. Ya, Gua emang- dapat 50.000 aja dari HWI. Itu duit bagi gua 50.000 gede banget. Buset. 15.000 biasanya. Gila, gue jual cempek, wah pokoknya gue paksain tuh beli box cempek, gue keliling pokoknya Pokoknya ya tadi lah. berasal sultan gue padahal. Karena lu punya tujuan yang jelas. Iya. Kayak orang bilang kan, ketika lu punya tujuan yang jelas, Iya. ketika lu tahu kenapa lu berjuang, maka hari terberat lu kan terasa ringan. For the hardest day, it's easy. Kalau punya tujuan. Bahkan kalau bisa bilang nggak ada yang lebih susah sih banding gue dulu. Sesusah-susah gue di awal itu lebih susah hidup gue dulu. Gitu. Jadi kalau orang yang ngedon mulu kerjaannya, udah susah mungkin ya. Atau mungkin susah nggak sadar udah susah. Dia nikmatin hidup susah. Padahal dia udah tahu nih HW kendaraan tepat ya. Buat gue di HW itu nggak butuh orang pinter sih, nggak perlu ya, butuh mau belajar lah. Satu, kedua bagi orang tuh yang benar-benar punya tujuannya. Bagi gue, lu harus tahu nih kemana lu mau berjalan, karena either lu nggak mau berjuang ya, lu akan terus buang-buang waktu lu, dan lu nggak nyadar tiba-tiba lu lagi ngorbanin sesuatu yang lebih besar, yaitu orang-orang yang lu cintain. Kalau hari ini dari nyokap gue cuma nggak expect cuma bisa punya mobil, sampai hari ini nyokap gue bisa naik mobil mewah. Dari nyokap gue yang dulu jual emas, hari ini nyokap gue bisa punya emas. Terus rumah, expect dari rumah yang kecil, hari ini gue bisa kasih rumah terbaik buat nyokap gue. Ya harusnya sih Harusnya sih sudah bisa banggakan. enggak sih ya, harusnya. Anak muda bisa nonton semuanya. Hmm. Dan apa ya? Jangan manja gitu ya. Anak muda Jangan sekarang lah. manja loh ya kan. Apalagi di sekarang cari uang kan ya, gengsi nggak bikin lu kaya bro. Ketika lu kaya lu bergengsi. Intinya satu sih, lu harus tahu pekerjaan lu yang lu kerjakan halal. Next pak. Leh. Next bro kali ya. Kalau pak kayaknya lu tua amat. Ayo bro, kita gaul aja bro. Oke, gimana ya? Pokok aja ya. Gua manggil lu Plan Gua tapi. lebih muda ya. Takut gua soalnya lihat logo Ferrari di bajunya itu gua takut sekali. Sombong amat. Ngeri. Lanjut Koko Daniel. Siapa tokoh yang menginspirasi? Satu, Boleh banyak, boleh satu, boleh upline, boleh bukan, boleh siapa aja. oke. First of all ya pasti gue bilangnya nyokap gue lah. Dia contoh nyata orang yang bekerja untuk orang yang dicintain. First of all bagi gue. Kedua, para upline gue lah. Pak Bambang Senoaji, oke, itu managing director. Almarhum Pak Yono, beliau tuh luar biasa buat gue. Apa yang diingat? Pak Bambang itu bagi gue mastermind sih. Dia selalu memikirkan 2-3 langkah ke depan, dan dia cenderung mengambil keputusan itu segala sesuatu yang menguntungkan pihak lain dulu dibanding diri dia. Jadi biar Pak Bambang berdiri manajemen ya, dia muter main member dulu coba. Gitu. Kalau Koyu, wah itu terlalu banyak. Dia orang yang Pak Yono itu orang yang lu ngajak gua melayanin. Dia kayak orang yang nggak pernah bilang enggak gitu. Yes, siap Pak Kodani. Dia manusia paling manusia gitu. Manusia paling, iya, dia manusia paling gak egois bisa dibilang. David yang selalu ngajarin saya jangan cepet puas. Kalau nggak hari ini udah puas ya. Boleh puas gak Pak? Boleh ya. Ini bukan puas, itu males. Oh God! No, God, please, no! Oh iya. Saya ada bahas di saya punya. Oh iya. Oh iya. Saya bilang Cover John. kalau masih muda udah puas, bukan puas itu. Iya bener. Namanya males. Pak David ngajarin saya tentang hari ini, kalau lu udah besar pun lu terus bisa lebih besar. Dia nggak pernah males. Kenapa? Biarpun hari ini Pak David udah yang ngomong leader terbaik di NTT, di HWI, oke, semua. Tapi dia tetap mau belajar. Dia ikut seminar outsource dari luar. Pak Michel, dari dia saya belajar untuk memiliki karunia menikmatin. Dulu karena hidup saya susah ya, saya berpikir ya udah yang penting banyak duit, hidup gue susah aja gitu, sederhana. Ada orang punya konsep begitu kan. Oh yang penting banyak duit tapi hidup sederhana, duitnya disimpan aja. Akhirnya nggak ada bahagia, nggak naik bisnis. Gimana punya duit nggak bisa dipakai? Pada Pak Mica ngajar, bukan buat foya-foya tapi bikin self reward. Dani, lu harus nikmatin hidup lu. Sekali-sekali kasih hadiah buat diri kan.
memacu. Akhirnya dari Pak Micha saya belajar untuk menikmati hidup, menikmati hasil kerja keras. Kalau Pak Mardian udah tuh, saya tanya lah. Itu dulu babe saya sampai hari ini babe. Pak Mardian itu orang yang ngajar saya tentang etos kerja keras. Tahu Robocop gak Pak? Tahu. Robocop aja bisa lowbat, dia nggak bisa. Dia Robocop bisa baterai lowbat, pada Pak Mardian nggak. Dia tunjukin saya bahwa sukses itu butuh pengorbanan. Kita kerja keras itu good without God is nothing. Jadi you harus good with God. Good without God is only zero. Ya kan? Makanya kan good, Good G-O-O-D without kurang God. God, ya Dengan sisa O. nol. Iya. Ketika dalam proses jalan kamu menuju ke titik ini, Oke. kan pasti ada 9 duka tahun nih. dong ya kan. Iya. Karena kan selama ini kadang-kadang yang orang tampak adalah sukanya aja. Iya. Ya kan? Nah, dukanya apa? Pertama saya dimusuhin temen dan keluarga. Itu Oke, gimana tuh? itu sih membekas sekali sih sama teman dan saudara sih. Jadi bahkan saudara saya aja meremehkan saya gitu loh. Dan remehinnya nggak santai gitu. Gimana? Ya pernah dibilang, lu nggak usah lah jalannya MLM. Saya udah banyak jalan MLM, gagal mulu tuh mah biasa, bisnis kerjanya bohong doang. Mana sih buktinya dapat tur, dapat mobil tuh mah cuman bohong lah gitu. Dan ngomongnya gitu di depan keluarga saya yang lain. Saya bilang someday saya mau dapat Mercy. Ya mana Mercy, nanti lihat deh. Itu jadi panas gitu kan. Oh God! No, God, please no! Dan lu banyak teman saya kuliah tuh kalau ketemu saya ngejauhin. Aduh bos CMP nih. Karena kan saya kan baru megang duit tuh Pak David. Uang dilipat jadi produk. Untuk gulung lagi, uang lipat lagi, uang lipat lagi, uang lipat lagi. Pokoknya setiap ke kampus bawa box CMP aja 48 box atau karton. Oke. Beneran jualan, giat banget. Jadi ada orang tuh kayak takut gitu kata saya. Waduh, bener-bener dikucilin deh. Rasanya gimana sih, kayak ansos gitu. Tapi bagi saya nggak peduli. Karena saya Kenapa nggak peduli? karena nyokap saya lebih penting. Kayaknya lebih penting. Yang kedua, gue pernah bawain seminar di satu kota. Di kota, di timur. Gue booking ruangan sampai setengah 6 sore bro. Tapi jam 5 gue belum kelar seminar, udah diusir gue. Karena di situ katanya ruangannya mau dipakai untuk orang yang mau acara selanjutnya. Tapi kan gue book itu kan, gue masih bilang sorry ya pak, dicuekin, dia buang muka aja. Dan pada saat itu tim gue tuh semua di daerah sana belum bertumbuh, masih lagi grow up gitu. Dia di perusahaan dia, network marketing, sudah punya 2 perai mobil. Dan pada saat itu kan gue lagi rintis. Ya gue bela-belain deh, waktu itu kan gue kemana-mana naik motor. Gue bilang tim gue nggak usah, gue naik taksi aja. Karena gue mesti jaga mukanya anak-anak gue. Tapi sudah terbalaskan gitu. Jadi akhirnya gue ada seminar lagi di satu kota itu, di NTT gue sebut. Dan hari ini di NTT udah 17 perai mobil di situ. Dengan dia tetap 2 perai mobil. Menang lah ya. Menang banyak, kepuasan gitu. Pertama kali NTT tuh bagi gue juga tekanan sih. Pertama kali bangun ya. Iya, karena kan Oh ya, ini Pak Daniel ini punya tim besar di NTT. Iya. Dan itu suatu yang bagi saya pribadi aja itu suatu prestasi luar biasa karena udah pasti nggak gampang. Iya, itu sebenarnya di setiap Gimana? kota ada challenge-nya sih. Jadi jangan berpikir NTT setiap kota luar biasa juga. Cuma saya ngomong yang paling ngebekas ya bangun NTT karena yang Gimana? paling berat. Karena nyampe sono saya kayak mau dibunuh gitu. Gimana sih maksudnya? Karena datang semua orang nggak suka MLM di situ. Karena pernah ditipu pada perusahaan yang Karena sebelumnya. banyak Ditipu ratusan juta, Pak. Iya, jadi begitu datang Abang bilang, "Pak, kami ini orang desa, mau orang bodoh. Jangan bodohin kami lagi dengan herbal-herbal begini." Karena begitu. Sampai begitu dia di awal-awal bangun NTT. Iya, jadi gue datang bawain seminar, ngundang 500 orang, tiket habis. Ya datang cuma 3. Iya. Buset. Kita udah kasih free makan lo, roti, udah beli rotinya semua sama Berarti Ciciani. banyak banget dong saya. Iya. Makanin, bagi-bagiin. Pahit lo. Nggak mau putus asa kan? Ya udahlah, door to door kita. Nyampe rumah orang diusir gitu, "Pak, sorry ini pesanan dari istrinya si suami." Gue jadi nungguin si suami ini dulu, ex MLM sebelumnya. Kita mau prospek, mau bangun kerajaan baru. Ya. Jadi, "Mak, kami ini orang desa, bukan orang bodoh. Tolong ya, jangan buang waktu kami. Bapak boleh keluar hari Minggu." Ini halus masih ya. Iya. Jadi banyak lah. Saya pernah diteror, mau di apa-apain di satu kota karena salah paham. Itu
bekas-bekasnya sangat berasa sekali. Nyakitin semua. Diusir udah, ditolak dari keluarga terdekat udah, Jauhin teman udah. dijauhin teman udah, Diusir bilang sama teman udah. udah, Diusir pas datang udah. udah, Misalnya nih pas saya nanya. diputusin lagi. Apa diputusin? Jalanin MLM dulu. Aduh, Sama ngapain? mantan? Iya. Oh, iya? Dulu sebelum jalin HWI diputusin juga karena kere. Nggak punya duit diputusin, kerja Kasian cari amat duit ya gue. diputusin. Kasihan amat ya. Hmm. Misalnya. Kita kembali ke 2011 ketika mulai HWI. Iya. Prosesnya 5 kali lebih susah. Dari yang Prosesnya, itu. Dari yang udah lu alamin. Oke. Dan hasilnya sama kayak hari ini. Lu Oke. ulang nggak? Absolutely. Absolutely, do. 5 kali lebih susah. Iya. Nggak semua orang 9 tahun kerja benar-benar dari Karena nol. hasilnya pantas kita perjuangkan. Pantes, lebih malah. Ya saya juga pernah bilang bahwa kalau misalnya saya itu harus mulai prosesnya dari nol lagi dan saya mengalami proses ini dukanya ini 10 kali lebih sulit daripada yang pernah saya alami, Iya. tapi hasilnya sama kayak gini, ada garansi bahwa hasilnya sama. Punya Ferrari gitu. Iya dong. Iya lah. 20 kali juga saya tahu. Oke, Pak, tips sukses dari seorang Koko dan Andris. Tips suksesnya apa? Tips suksesnya kurangin baper, kurangin bapir. Bagi saya gini dulu deh, sebelum Anda ngomongin Anda mau sukses, ketahuin dulu untuk apa Anda mau bekerja. Kalau Anda harus temukan jati diri Anda dulu di bisnis HWI. Tujuannya ya? Tujuan apa sih alasan Anda mau kerjaan HWI? Habis itu kenapa Anda mau perjuangin itu? Kan udah ketemu nih tujuannya. Kenapa harus diperjuangin? Oke. Keempat tuh when. When Kapan lo harus capainya? Lo bisa bikin deadline ini nih. Jadi dan yang penting yang kelimanya how. Ini kan rumus basic nih, 4W 1H. 1H. Itu How-nya jurnalis. itu iya. H-nya itu penting. Kalau lu udah tahu nih 4 itu penting dan lu ngerasa kapasitas nggak cukup, how ini paling penting buat lo. belajar berarti ya. Makanya lu penting cari upline lu. Penting banget Cari cari mentor, mentor. Dia nih mentor nih Pak David nih orang yang luar biasa. Saya pernah nangis-nangis di kantor, putus asa kayaknya nggak mau jalin HW lagi karena gagal. Kalau nggak ada mentor nih yang ngetin, hari ini mungkin saya Lagi kerja ya. masih kerja jam segini, nggak naik Mercy, mungkin naik Grab. Jadi tips sukses dari Koko Daniel adalah 4W 1H. Pak W Temukan apa impian Anda, untuk siapa Anda berjuang, kenapa Anda harus berjuang, Iya. kenapa itu diperjuangkan, kapan Anda iya. mau perjuangkan, maksudnya kapan mau capai, Iya. dan bagaimana caranya. Betul. Bagaimana artinya adalah temukan mentor Anda, Iya, ya kan? sangat. Temukan siapa yang bisa kasih tahu bagaimana caranya. Iya. Thank you Pak, luar biasa. Oke. Saya belajar hari ini. Apa tuh? Ya tadi, Iya. 4W 1H. Oh iya. Ilmu jurnalistik jadi bisa untuk ilmu sukses ya. Penting tuh, itu basic kan. Oke, next Pak. Apa tujuannya setelah ini? Kan udah Mercy udah punya rumah, udah punya istrinya cantik, ya kan? Iya. Ya, apa lagi? Mau apa? Di tahun ini sampai seterusnya yang pertama nih, tetap concernnya bagian mama lebih baik lagi. Pengen punya rumah yang lebih besar. Tapi good newsnya di tahun ini saya punya impian lain, yaitu mau bahagiain keluarga saya, istri saya, nantinya anak-anak saya. Saya mau ketika mereka lahir udah ada sekolah terbaik menanti dia, istri saya. Lalu nextnya ke depannya juga pengen punya tim semua rasain apa yang leader-leader rasain. Yang paling penting saya mau konvoy bareng sama Pak David pakai Ferrarinya dan Ferrari saya. Oh, oke. Gitu. Terakhir Pak, last tips dong Pak, dan kata-kata apa ya, kata-kata semangat, motivasi bagi pemula-pemula, mereka-mereka yang baru mulai mau perjuangkan impiannya, bagaimana perjuangan impian, tapi pas awal nih ya kan, dan mereka kan butuh penguatan. Nah, apa sih yang Pak Daniel bisa sampaikan kepada mereka supaya diingat terus? Biasa saya punya 3 hal nih yang kemarin saya baru belajar. Dalam membangun bisnis ada 3 komponen juga yang perlu diperhatikan dan penting. Satu itu adalah uang, kedua adalah tenaga, dan ketiga adalah waktu. Coba saya mau nanya Pak David, di antara 3 ini mana sih yang paling mahal menurut Pak David? Uang, Uang, tenaga, dan waktu. waktu, Kalau paling murah? uang. Banyak orang enggak Pak. Kalau Pak David itu banyak banget kan. Tapi banyak orang gini loh. Mereka tidak mau menginvestasikan uangnya untuk stok barang, untuk hari ini buat ikut seminar, investasi uang buat pakai produk, nggak mau. Mereka maunya untung, tapi mereka nggak sadar dengan mereka tidak mau investasi untuk mengupgrade bisnis mereka lagi investasi 2 yang paling mahal Pak.
Apa sih? Waktu dan uang. Iya. Kenapa? Kalau waktu udah dipakai bisa dibeli lagi nggak? Nggak bisa. Udah tua. Kalau udah Waktu dan tenaga maksudnya gitu. iya tenaga apalagi. Kalau udah tua udah nggak muda lagi nggak bisa mobiling. Tapi uang bisa dicari. Banyak orang nih ketika diajak jalan bisnis suruh keluar modal dikit nggak mau Pak. Yang kedua investasi untuk belajar. Bukan Anda aja loh yang investasi. Kalau leader datang ke kota Anda, leader investasi keluar uang juga. Tapi Anda juga mau investasi. Jangan hari ini nggak mau apa. Saya nggak mau ketemu Pak David, jauh dikit, hujan. Anda sadar nggak kalau Anda nggak upgrade diri Anda, waktu yang Anda pakai buat sukses lebih panjang. Tapi bagaimana dengan Anda keluar uang bisa mempercepat waktu dan tenaga Anda hemat. Persisten. Persisten itu apa sih Pak? Akhirnya kalau konsisten kan terus menerus. Kalau persisten itu bagi saya gigih. Dia semangat gitu loh. Antusias. Jadi ketika Anda hari ini mau yakinin orang, percaya deh penolakan pasti ada kok. Pak David bawa Ferrari juga bisa tolak. Tapi jika Anda hari ini percaya orang yang Anda cintai penting dan harus bahagia, pengorbanan yang Anda lewatin nggak akan sebanyak apa yang Anda korbankan kalau Anda malas-malasan. Itu berat. Begitu sih. Oke. Thank you Pak Daniel. Thank you Pak David. Waktunya, thank you banget sharingnya. Ya. Ya, saya percaya teman-teman nonton video ini pasti akan mendapatkan sesuatu hal positif. Amin. Dan mungkin teman-teman kalau yang misalnya belum join Hawi dan tertarik pengen bergabung sama Ko Ganteng ini ya kan. Boleh. Bisa kontak di mana, Pak? Saya nih. Iya dong. Oke. Follow aja IG saya Daniel Delta Alpha DANIEL Andries. Gabung. ANDRIES. Nanti Jadi- muncul kok Pak David Jadi munculin. kontak di sana ya. Iya, sama WA boleh WA. Berapa WA? Jangan lupa hubungin saya ya. Biar punya Ferrari juga. Oh, enggak, oke, bercanda. WA-nya berapa? 0813 Ya. 7081 0808. Oke. Oke. Nanti saya munculin di layar ini, teman-teman bisa hubungi Pak Daniel jika mau join dengan Pak Daniel dan bekerja sama dengan Pak Daniel langsung bisa hubungi Oke. saya. Oke, thank you Oke, Pak Daniel siap. waktunya. Thank you Pak Thank you David. waktunya ya, sukses Jangan lupa selalu. ya, baju hibah ke saya.